Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kitab kuning Sahih Bukhari dan tentunya masih bersama guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita ya. Iya, alhamdulillah Mas. Kita masih di bab yang ini nih, masih kitab Mawaqitus Shalah di Sahih Bukhari, lanjutan dari minggu yang kemarin. Masya Allah. Dan tentunya hari ini seperti biasa dokter tidak sendiri, ada juga narasumber kita yang lain, Ustadz Ahmad Saud LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa ketemu lagi sama Ustadz ya. Alhamdulillah. Emang enak kalau lihat orang berilmu tuh Bapak Ibu sekalian, kemana-mana bawa kitabnya besar gitu kan. Adem rasanya melihat yang seperti ini. Subhanallah. Mudah-mudahan saja ya kita juga bisa mengambil ilmu yang disampaikan. Dan nanti akan membacakan hadis saudara kita Ustadz Khairul Anwar. Dan di sini sudah hadir juga adik-adik kita semua dari Madrasah Sanawiyah Al-Watoniyah 7 Cakung, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, memang ya kalau jadi anak muslim generasi Islam tuh harus semangat, betul gak? Senyum harus selalu. Kenapa? Karena orang kalau melihatnya, hebat ya Al-Watoniyah, luar biasa. Di mana-mana menebarkan senyum. Jadi kalau nggak punya duit, ingin ibadah senyum aja kan ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini dokter ini ada apa di depan ini dokter nih? Ini pohon kurma Mas. Oh. Jadi jarang orang tahu. Mungkin adik-adik kalau ditanya ini pohon apaan nih? Ternyata ini pohon kurma yang masih kecil. Kecil. Nah, buat apa kan? Ini kan kita kemarin kita ngomong soal Maulid Rasulullah. Pohon kurma kan dalam ajaran Islam tuh banyak banget kaitannya Mas. Ya. Kurma ajwa, kurmanya Rasulullah. Makan kalau bisa 9 butir, cakep itu. Maka nggak kena sihir. Dan perumpamaan orang Muslim adalah seperti pohon kurma, yang semuanya bermanfaat dari ujung sampai ujung, manfaat. Nah kalau kita nih nanam pohon kurma, kan kita seolah-olah ini gue nih. Ya. Masalahnya numbuh atau enggak ini dokter ini masalahnya nih? Ini di pusat kajian hadis nih. Ini bibitnya dari mana dokter? Dari sendiri, kita tanam sendiri. Bawa dari bijinya? Dari bijinya. Masya kita Allah. makan bawa dari Madinah, kurmanya, bijinya kita, caranya nih Mas nih. Kulit bijinya itu direndam dulu, minimal sehari semalam. Habis direndam, yang daging-dagingnya yang masih nempel di biji dibersihin. Dibersihin, dijemur seharian. Habis jemur, taruh di kotak gitu, kekepin. Itu satu bulan baru menumbuh akar. Pucuk ya, akar dulu. Baru taruh di media tanam. Sebulan lagi baru muncul. Saya itu jadi ingat ini Ustaz. Ketika Rasulullah ditanya tentang tumbuhan kan, kemudian mengatakan bahwa apa yang bertanya mungkin lebih tahu gitu ya, sesuai dengan ilmu saya diterima, berarti dokter ini sudah mulai mempelajari ilmu tentang pohon kurma. Nah, kita di umurnya duniakum. Karena banyak banget dalam hadis tuh tentang kurma, banyak banget Mas. Nah ini kita pengen memperlihatkan ini loh pucuk kurma. Nanti di Al-Watoniyah udah ada belum pohon kurma? Belum ada. Nah, boleh kita hadiahin dua iniannya adalah untuk Madrasah Al-Watoniyah. Nah, berarti nanti kita lihat apakah ini kemudian bisa terus tumbuh ya, ditanam di tempat yang khusus kalau gitu, spesial di mana Pak? Biar anak-anak kejagain semua ya. Janji ya insyaallah ya. Iya, 5 tahun ke depan ada pohon kurma yang sudah berbuah insyaallah. Masya Allah. Diselawatin tiap hari, selawatin. Ya, gimana Ustaz? Buahnya lain lagi nanti. Belum. Tumbuh besarnya iya. Yang penting tumbuh dulu ya. Buahnya lain lagi. Karena nanti itu keahlian orang Madinah untuk mentalqih atau melakukan penyerbukan. Bagaimana agar dia berbuah dan buahnya bisa dimakan. Itu satu keterampilan lagi yang tadi antum sebut bahwa Rasulullah pun juga nggak tahu awalnya, sehingga beliau bertanya kenapa kalian melakukan perbuatan seperti itu. Beliau berpikir seolah-olah kalau kurma sudah besar, tumbuh sendiri, otomatis berbuah. Ternyata tidak, harus ada proses talqihnya.
Nah, ketika Rasulullah pertanyakan hal itu, kemudian orang Madinah menganggap pertanyaan itu seolah-olah sebuah larangan. Lalu mereka tidak berani melakukannya. Tahun depan panen mereka gagal, lalu mereka sampaikan pada Rasulullah dan Rasul bilang, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Padahal Rasul bertanya doang gitu ya sebenarnya. Kenapa begitu? Jadi seolah seperti larangan, Masya Allah. Jadi dokter, kalau begitu tolong nanti datangkan juga yang dari Madinah biar jangan tanggung-tanggung maksudnya. Betul. Insya Allah. Nah, baik, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh qori kita Haji atau Ustadz Musta'in SE, dan juga Ustadz Imam Khairi sebagai seri tilawah akan membacakan surat Al-An'am ayat 160 sampai dengan 163. Mari sama-sama kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang berbuat kebaikan mendapat pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, semoga saja yang membacakan dan kita semua mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik pemirsa, seperti biasa sebelum kita memulai kajian kita ya, Kiai, saya menghimbau diri sendiri dan juga pemirsa jamaah sekalian untuk bersama-sama ya mengikuti mendukung program Gerakan Menghidupkan Sunnah dengan cara menyampaikan dana ya sebesar 50.000 per bulan, atau kalau lebih juga alhamdulillah itu lebih baik. Kan nomor rekening ada 2 ya. Yang pertama Bank Syariah Mandiri di 7032902493. Nah, bagi mungkin saudara-saudara kita yang berada di daerah-daerah yang agak yang pelosok, artinya tidak bisa melalui rekening tersebut, bisa mencatat nomor rekening BRI Syariah ya, BRI Syariah dengan nomor rekening 1015184888. Kedua-duanya atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Masya Allah. Baik, dokter, barangkali ada update tentang program apa yang dilakukan? Ini untuk tiga minggu nih ya. Kita akan infokan program kita yang baru nih. Ya. Bisa lihat di layar kaca. Program Selangkah Lagi Anda Masuk Surga. Nah, adik-adik di sini, para siswa, itu kalau ingin membaca hadis, itu tinggal buka ini aja. Tinggal klik, sudah buka, sudah ada hadisnya. Hadisnya kita ingin tahu apa aja, tinggal mulai dari sini. Ini Kitab Riyadhus Shalihin yang kita digitalkan dengan pendekatan baru. Ya. Nanti Mas Agus bisa nyontohin ya, pas kita pembahasan ya. Ya, insyaallah. Gimana cara kita untuk menggunakan program ini, dan ini silahkan di-download secara gratis di Google Play untuk program HP ya. Menggunakan basic Android. Ini ada 2 program kita ya, ada Masuk Surga di sini, tinggal download aja. Ini Masuk Surga ada sini, tinggal install, selesai. Ya. Free. Atau program kita yang lainnya, Quran Al-Hadi, sama di Google Play yang tadi, tinggal install aja. Apa isinya? Isinya ini pembahasan kita tentang sholat. Bukanya di mana Mas? Bukanya Mas? Tentang sholat itu kita mulailah dari sini ya Kak ya. Mulailah dari sini. Terus kemudian di sini masuk itu bukan di sini berarti ya. Mulailah dari sini. Betul ya? Betul. Jangan mulai dari sini, perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah, kemudian memulai baru.
Nah, memulai, kemudian dari situ mulailah dengan yang wajib. Dengan yang wajib. Kemudian di sini yang wajib itu adalah sholat. Salah satu wajib adalah sholat. Udah, ini tentang sholat. Ya. Manfaat sholat apa? Tinggal klik doang. Jadi para pemirsa sekalian, jika ada yang nggak tahu hadisnya apa, tinggal tanya Mas Agus. Masya Allah. Jadi gini, pemirsa terus terang saja, alhamdulillah ya dokter, saya juga banyak mendapatkan bantuan ini Ustaz dari apa yang Dokter Lutfi lakukan. Ya karena kan kadang-kala juga ada orang minta, Mas Agus ikut ngisi deh di sini gitu. Nah, jadi karena saya memang Ustadz imitasi gitu ya, jadi melihat dari sini nih, untuk tema-tema apa, langsung insya Allah alhamdulillah bisa kita cari. Jadi adik-adik juga nih ya, barangkali nanti di sekolah kan suka ada tuh pidato atau belajar apa ya, muhadasah apalah artinya gitu. Nah ini bisa mencari temanya dari apa yang dilakukan, disiapkan oleh dokter. Gitu ya kira-kira. Betul. Ya baik, kalau begitu kita akan jeda dulu untuk yang satu ini, karena setelah ini kita akan masuk dalam kajian kita. Ya alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, saya kira langsung saya dokter, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan sambung lagi kajian kita di Sahih Bukhari, dan masih ya, ini untuk kedua kalinya kita mengenai Mawaqitus Shalah, kitabnya. Kitabnya Mawaqitus Shalah, babnya kita ambil bab yang kelima. Bab keutamaan sholat di waktunya atau pada waktunya. Kalau bahasa kitanya tepat pada waktunya. Nah, hadisnya seperti apa? Nanti akan kita lihat bahwa manfaat sholat itu sebenarnya apa sih? Kemarin kan, minggu kemarin kita udah belajar soal siapa yang ngajarin 5 waktu. Ternyata malaikat Jibril. Waktunya itu 5 kali, waktunya ini dan itu malaikat Jibril yang ngajarin. Nah, sekarang kita akan bahas kalau kita 5 waktu itu manfaatnya apa? Satu apa, 2 apa, 3 apa? Kita lihat dulu hadisnya. Tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab fadli salat fi li waqtiha. Qala haddatsana Abul Walid Hisham ibn Abdul Malik qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid ibn Al-Aizar akhbarani qala sami'tu ana Aba Amru Asy-Syaibani yaqulu haddatsana sahib hadhihi dar wa asyara ila dari Abdillah qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyu qala summa birrul walidain qala summa ayyun qala al-jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Baik, ini hadisnya jelas sahih ya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Perawinya adalah Abdullah bin Abbas. Cuman yang lucunya ini adalah perawi tabi'innya. Beliau bilang dari mana? Dari yang punya rumah ini. Nggak dibilangin orangnya. Sambil nunjukin isyarat rumah siapa. Dari rumah yang dia nih. Itu beliau ceritanya, Abdullah bin Abbas cerita bahwa nanya ya ke Rasulullah, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat pada waktunya. Kemudian apa? Kemudian birrul walidain. Yang ketiganya apa? Kemudian apa? Jawab Rasulullah adalah jihad. Jadi yang pertama salat, kedua birrul walidain, ketiga jihad. Kata Ibn Abbas, kalau saya nanya lagi, pasti Rasulullah akan jawab yang keempat, kelima, keenam, dan selanjutnya. Akan tapi cukuplah 3 ini. Nah, dari 3 ini kan kelihatan yang paling afdal apaan sih? Salat.
Berarti manfaatnya nggak mungkinlah Islam mengatakan paling afdol kalau manfaatnya sedikit. Nggak mungkin manfaatnya sedikit. Pasti manfaatnya besar, manfaatnya banyak. Apa di antara manfaatnya? Kan aqimis sholata li zikri. Di Quran ya, untuk mengingat Allah. Terus inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Terus sholat itu dalam hadis yang lain ya, nanti akan kita baca lagi ya, hadis itu merupakan hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Kita ketika ketemu Allah dan berhubungan langsung, Allah yang ala kulli syai'in qadir kita gunakan, Allah yang fa'alul lima yurid kita gunakan, Allah yang sami kita gunakan, Allah yang basir kita gunakan. Artinya apa? Kita menyembah dan kita meminta. Itu pokoknya, Mas. Jadi semakin banyak kesempatan untuk dekat dengan Allah, sebenarnya kan semakin untung. Kita dah undian enaknya, undian di satu undian ya, enaknya tiap hari atau setahun sekali, Mas. Dari BRI Syariah atau dari BSM Syariah gitu. Itu enaknya setahun sekali dapat umroh atau enak tiap hari? Iya, tiap hari. Enak tiap hari. Nah, dapat manfaat dari Allah itu kan enaknya kan tiap hari. Tiap harinya dikasih kesempatannya bukan sekali. Jadi di agama yang lain itu sholatnya cuman atau ibadahnya cuman seminggu sekali, rugi. Apalagi mereka salah ya. Nah kita nih yang benar dikasih 5 kali sehari, itu harusnya kan bersyukur banget itu. Karena dikasih kesempatan untuk lebih dekat lagi dengan Allah dengan waktu yang lebih banyak lagi. Iya. Itu. Ya, Ustadz barangkali ada yang mau ditambahkan? Iya. Di sini Rasulullah SAW menjawab yang pertama itu adalah as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Yeah. Jadi penekanannya selain pada sholatnya tadi juga pada sholat itu kan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yeah. Jadi itu adalah jenis ibadah yang waktunya pun juga sudah ditetapkan. Allah sudah tetapkan waktu-waktunya. Maka ya sholat itu kalau mau dikatakan dia paling bagus, paling baik dan paling tadi disebutkan amal yang paling dicintai oleh Allah, yang dikerjakan pada waktunya. Problematika kita itu adalah kadang-kadang sholat tidak pada waktunya atau di akhir waktunya atau kadang-kadang nggak kebagian waktunya. Mungkin meeting ya, atau mungkin lagi ada habis dibedakin begitu, mau ditampilkan di resepsi dan sebagainya, sayang dengan bedaknya, jadi ya tidak pada waktunya begitu. Nah ini yang sering lalai ya, sering luput dari perhatian nah, kita. Itu Sarwat ya, itu ada di hadis yang bab ke-7 itu. Insyaallah ya. Bab ke-7 ini membuat Anas ibn Malik jadi menangis. Cerita kalau misalnya dulu ya, Anas bin Malik tuh menangis ketika orang banyak kurang memperhatikan soal waktu sholat, Mas. Menangis. Ini beliau ngeliatin di Damaskus, menangis pada zaman tabiin ya, zaman sahabat dan tabiin gabungan tuh, banyak sahabat banyak tabiin sudah menangis. Kalau Anas bin Malik ngelihatnya sekarang di Jakarta gimana? Menangis atau malah menjerit kali, Ustaz? Iya, keribu barangkali rambutnya dia. Udah kering air matanya untuk menangis. Sudah habis ya airnya untuk menangis. Kenapa? Kita baca dulu deh yang sedikit ini ya, atau saya isyaratin aja, Ustaz. Saya isyaratin aja, tolong lihat di layar kaca. Karena kita akan baca hadis yang sebelumnya nanti. Ini Sami'tu Zuhri yaqul dakhaltu ala Anas ibn Malik bin Dimasyq. Anas bin Malik orang Madinah tapi lagi jalan ke Damaskus ya. Beliau sempat juga tinggal di Kufah. Wa huwa yabki. Faqultu ma yubkika? Faqala la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi shalat. Wa hadhihi shalat qad duyi'at. Ketika Anas bin Malik itu ditanya oleh Az-Zuhri, "Kenapa kamu menangis?" Saya nggak ngelihat kecuali ada sesuatu ini tentang sholat. Nah, apa gerangan dengan sholat? Sholat ini sudah kurang diperhatikan. Mungkin bahasanya tidak ditinggalkan sama sekali ya, sehingga nggak ada orang sholat. Akan tapi qadduyiat di sini kita bisa artikan sudah kurang lagi diperhatikan dengan kuat. Nah ini kalau misalnya tadi yang saya bilang, kalau umpamanya Anas bin Malik zaman itu banyak orang yang soleh, banyak orang yang
hebat itu menangis, gimana ngelihat di zaman sekarang. Nah, ayo jangan biarkan Anas ibn Malik menangis. Mungkin Imam Bukhari juga kalau ngelihat kita nih di tanah air ini, Imam Bukhari akan menangis, Mas. Imam ini yang meriwayatkan hadis ini juga termasuk Az-Zuhri ya, melihat kita nih di tanah air orang-orang Islamnya banyak yang sudah kurang care dengan sholat, pasti beliau pada menangis. Iya, iya. Nah, ini kan kalau kita lihat nih, dokter, kita bicara mengenai manfaat sholat gitu. Iya. Nah, biasanya kan orang itu ingin melakukan kalau memang manfaatnya dirasakan. Iya. Nah, terkadang mungkin ketika melakukan sholat kok tidak ada terasa manfaat langsungnya gitu. Nah, akhirnya Saya jawab dulu ini nanti, hanya sekedar Ustaz menjadi Arwan suatu tolong hal yang kayain ya. rutinitas. Mas Agus pergi ke airport, ketinggalan pesawat, nangis gak? Iya, sedih dong. Mau beli apa, masuk ke toko, udah ketutup, nangis gak, Mas? Iya. Nangis. Anak kita nih yang orang yang masih polos ya, ketinggalan apanya, nangis gak? Nangis, Mas. Ini kita ketinggalan sholat, nangis gak? Enggak. Nangis kalau pas lagi umroh ke Madinah nggak dapat 40 waktu, itu aja paling nangisnya itu. Nah, ini yang sayang sekali itu. Iya, iya. Nah, jadi ini mungkin dianggap sebagai sebuah yang rutinitas tuh, gimana, Ustaz? Iya, memang begini, masyarakat kita bangsa Indonesia ini ya dibandingkan dengan masa Nabi, masa tabi'in memang jauh lah ya. Iya. Tapi yang lebih parah dari itu masih ada juga, yang dia bukan cuma ketinggalan sholat berjamaah di masjid, memang nggak sholat gitu. Ya, makanya tadi karena mungkin dirasakan, Iya. ada yang mengatakan bahwa saya tidak merasakan manfaatnya gitu, sehingga ngapain saya sholat. Jadi karena dia berpikir bahwa dia dengan Tuhannya itu seperti take and give gitu. Tuhan berikan saya kenikmatan dulu, nanti saya bayar deh gitu. Seolah-olah jual beli kan. Ya. Padahal itu kan kurang sopan, ya kan? Sebab kita lahir ke dunia ini saja itu sudah terlalu banyak pemberian yang Allah berikan kan. Kita bisa nafas, kita bisa dapat kesehatan. Degup jantung kita berjalan normal saja, itu kan semua pemberian yang cuman selama ini tidak pernah dibahas dan tidak pernah dirinci. Dia maunya gini, kalau begitu sholat langsung dapat duit, sholat dapat duit, sholat naik jabatan, sholat. Nah, sesuatu yang harus nyata gitu, seperti umat Bani Israel di masa lalu, hatta narallaha jahratan. Sampai kami lihat Allah itu kelihatan nyata, baru kami mau sembah Allah itu. Tapi kalau cuma sesuatu yang harus kita pikirkan dulu, kita imani itu, ini kan masyarakat kita yang sudah mulai melenceng ke arah materialis kan. Padahal sesungguhnya kan kenikmatan tuh begitu banyak kan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oksigen yang kita hirup ini kan luar biasa. Tekanan satu atmosfer kita di atas permukaan bumi ini luar biasa. Suhu kita yang tetap ini, bayangkan kalau kita hidup di bulan kan, yang kalau malam sangat dingin dan kalau siang sangat panas. Kalau kita memikirkan itu semua, sebenarnya kita sudah tidak ada waktu lagi untuk tidak sholat harusnya. Karena sholat itu jembatan kita menuju Allah dan untuk bersyukur kepada Allah juga. Iya. Nah, terus gimana? Silakan dong. Ini, Mas, kalau umpamanya tadi tantangannya adalah manfaat ya, manfaat secara langsung. Para pemirsa sekalian, ayo deh kita sholat tepat waktu, berjamaah, nggak usah lama-lama, seminggu. Dan ketika kita sholat berjamaah itu kita optimalkan apa, kita betul-betul tunduk kepada Allah, kita betul-betul minta kepada Allah apa yang kita mau. Terus selama seminggu itu kita dawamin, ada gak perubahan? Kalau umpamanya seminggu belum berubah, nah tambah dulu, jadi 2 minggu, sampai akhirnya tambah jadi sampai 40 hari. Kalau udah 40 hari kita mudawamahnya secara bagus ya, tidak naik turun, tapi secara bagus, insya Allah Bapak dan Ibu sekalian pengen apaan? Adik-adik ini kelas berapa nih sekarang? 9, 7, kelas 7, sama ya, kelas 7 semua. Kelas 9 mau lulus ya? Mau nggak lulus? Nilainya paling bagus gitu kan? Coba deh mudawamahnya selama 40 hari, sholat tepat waktu, khusuin, wudunya dibagusin, minta ya Allah, jadikanlah saya orang yang soleh, jadikanlah saya orang yang cerdas tapi bertakwa. Ya Allah, luluskanlah saya ujian saya di UN ini, di
ujian nasional ya. Di ujian nasional ini dengan nilai yang terbaik, saya hakul yakin bahwa semua yang berdoa seperti itu dengan khusyuk tadi nilainya akan jadi terbaik. Iya, tapi harus tetap belajar tuh dokter Jelas, ya. jelas itu. Jangan sholat, belajarnya kagak. Ntar kenapa ujiannya ya? Kan udah sholat, nanti lihat aja kertasnya kalau ada huruf yang goyang-goyang gitu, abang ini jawabannya gitu. Itu udah nggak bener. Kita tetap harus dilakukan dengan usaha juga gitu. Nah terus mungkin apa lagi dokter yang bisa kita angkat nih setelah? Ya, itu dia. Nah, ada satu teks hadisnya lagi nih di bab yang ke-6. Tadi kita udah loncat ke bab 7 karena Ustaz Sarwat nyentil ke situ ya. Ya. Nah, kalau kita baca nih hadis di bab yang ke-6, hadis 528, Rasulullah langsung bilang nih, apa sih manfaat langsung dari sholat 5 waktu itu? Tolong dibacakan, Ustaz. Babus salawatul khamsu kaffaratun. Iya. Haddatsana Ibrahim bin Hamzah qala haddatsani Ibn Abi Hazim wad-Darawardi Ad-Darawardi ya. wad-Darawardi an Yazid yakni Ibn Abdullah Ibn Al-Had an Muhammad ibn Ibrahim an Abi Salamah Ibn Abi Abdurrahman an Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalika tubqi min daranihi. Qalu la yubqi min daranihi syai'a. Qala fadzalika mislus salawatil khamsi. Masalus salawatil khamsi yamhullahu bihil khotoya. Ya. Ini Rasulullah SAW ingin menjelaskan nih Mas Agus. Ya. Riwayat dari Abu Hurairah ya. Ara'aitum law ana nahran bi babi ahadikum. Tidakkah kamu bisa melihat kalau umpamanya ada seorang yang rumahnya depan sungai. Kemudian dia mandi di situ sehari 5 kali. Apakah masih ada sisa-sisa kotorannya, sisa-sisa dakinya? Sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, tidak ada sisanya yang tersisa, tidak ada dakinya yang tersisa. Rasulullah jawab, "Padzalika matsalus shalawatil khamsi." Itulah perumpamaan salat yang 5 waktu, salat yang 5 waktu, yamhullahu bil khotoya. Allah menghapuskan dengan salat yang 5 waktu itu dosa-dosa yang kita lakukan antar salat ke salat. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya adalah Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini manfaatnya. Buat apa pengampunan dosa? Nggak berasa kan gitu Mas ya? Nggak berasanya ketika kita udah masuk liang kubur. Itu kalau udah masuk liang kubur berasa banget. Nah, kapan orang untuk masuk liang kubur? Kapan masuk liang kubur? Meninggal pasti. Boleh jadi besok Mas. Iya. Boleh jadi lusa, boleh jadi setahun lagi masuk liang kubur. Nah, kalau misalnya masuknya besok kita nggak sholat kan jadi masalah. Iya. Ini Ustadz perumpamaan yang menarik ya, artinya bahwa sholat 5 waktu itu dianggap sebagai cara untuk membersihkan diri dan selalu bersih karena mandi tadi diibaratkan 5 kali. Dan kalau yang tidak berarti kurang. Artinya kalau nggak sholat berarti dakinya ngumpul banget itu ya. Bau lagi. Dan juga tidak sehat tentunya kan. Ya kira-kira setiap manusia itu kan begitu. Suka tidak suka, ya, sengaja tidak sengaja, orang pasti melakukan dosa. Terus dia melakukan dosa karena kan begitu banyak larangan-larangan Allah yang ada di depan mata kita. Ustadz Edward ini keluar rumah pun udah banyak tantangan itu kan ya, banyak orang yang tidak menutup auratnya, ada aja yang dilihat dan sebagainya. Kadang-kadang terucap pula gitu kan, dikatain lah ada naik orang kendaraan tiba-tiba ada ngepot di depan begitu kan. Kita maunya jadi orang di jalan mah orang yang baik-baik aja, alim, tiba-tiba disalib dan sebagainya sampai keluarlah sumpah serapah dan sebagainya. Dosa yang sebenarnya kita tidak menginginkan, tetapi kemudian ya itu terjadi, maka Allah kasih fasilitas. Nah, ayolah kita habiskan dosa-dosa kita semua, baik yang kita sengaja tidak sengaja lewat sholat. Itu salah satu fungsi utama dari sholat. Ditahan dulu Ustadz, karena kita pengen tahu nih
dosa yang dihapuskan antara sholat ke sholat itu dosa yang seperti apa. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi. Pemirsa tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Iya, alhamdulillah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, kita lanjutkan. Nah, Ustaz, tadi kalau dosa-dosa yang dihapuskan itu yang kayak apa sebenarnya? Ya, Apakah memang, semuanya atau gimana? Ya tentu tidak semua, karena dosa itu kan masih terbagi-bagi, ada kabair, ada shaghair ya. Dosa-dosa besar itu tidak bisa cuma dengan sholat aja langsung rontok. Dia harus dengan taubat, dengan menyesal, dengan kalau perlu dia harus mengganti, katakanlah dia dosanya karena mengambil barang orang lain, uang rakyat dan sebagainya, ya nggak bisa dong koruptor bilang yang penting kan saya udah sholat 5 waktu. Kata hadis kan ini rontok nih semua dosa-dosa. Lalu dia korupsi jalan terus, sholat jalan terus, ya nggak bisa. Ini korupsi atau mencuri dan sebagainya itu dosa besar. Maka untuk dosa besar itu ada prosedur tersendiri. Nah, yang dimaksud dengan khotoya di sini ya khotoya yang umum lah di mana-mana, yang dosa-dosa yang kecil, yang kita mungkin tidak sengaja dan sebagainya, tapi jangan dianggap remeh. Ya. Kenapa? Karena walaupun sedikit, walaupun kecil, kalau rutin kan lama-lama Numpuk juga ya. karatan juga kan. Nah, itu dia masalahnya. Dengan sholat, sebelum sempat jadi karat, habis lagi. Jadi gosok, diamplas lagi. Nah, gitu. diamplas terus gitu, sehingga dia jadi licin, mengkilat terus. Itu yang kunci kita masuk surga tuh insya Allah di situ. Ya, baik, dokter, kalau gitu kita atau di ini dalam konsep Islam ya, dosa itu kalau umpamanya dia masuk ke dalam tubuh kita, ke hati, dia akan menggumpal, nambah, akan menutup hati. Kalau nggak segera dicuci, dia akan menutup. Nah, ini perlu dicuci sebelum itu menutup, Mas. ya kayak ada noktah atau apalah gitu ya. Kalau Titik-titik bahasanya hitam. itu noktah. Kalau bahasa kita sekarang ini virus ya. Virus yang beranak akhirnya menutup. Nah, sebelum itu terjadi, konsep Islamnya adalah hapusin dulu. Hapus lagi, hapus lagi. Ada satu hapus, ada dua hapus. Masya Allah. Baik, sekarang kita berikan kesempatan kepada siapa yang ingin bertanya, silahkan. Dari mana? Silakan Ibu, tolong disebutkan namanya. Nama saya Siti Nur Khotijah dari MTS Al-Wataniyah 7 Cakung. Ibu guru? Guru Quran Hadis. Oh, ngajar apa Ibu? Al-Quran Hadis. Iya, silakan. udah punya Al-Hadi belum, Mas? Ya, Al-Quran Al-Hadi. Iya, Al-Quran Ibu Al-Hadi sudah pernah? Sudah ya? Pasti udah punya Ibu ya? Iya, insyaallah. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Begini dokter, kami ingin bertanya bagaimana cara membiasakan anak untuk melaksanakan sholat tepat waktunya. Karena anak kalau disuruh semuanya bilang entar sampai waktunya habis. Sekian, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Ibu. Kemudian mungkin kita kumpulkan dulu. Ya, silakan Bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Jahrudin, Sama. salah staf pengajar di MTS Al-Wataniyah 7. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, kita ini kan sering rapat Ustadz, sering rapat misalkan mulai jam 11 nih, jam 11. Nah, tiba-tiba ketika kita rapat itu pas menjelang zuhur azan Ustadz, azan. Nah, itu teman-teman terkadang ada yang bilang stop, kita salat dulu, ada juga yang terus saja tanggung nih gitu kan. Nah, menurut Ustadz baiknya seperti apa? Dan kalau memang ada itu kan dasarnya apa seperti itu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang tanggung, ada yang terus. Tapi kalau semuanya jalan nggak rapat juga akhirnya. yang tanggung, yang terus, yang tanggung itu yang udah itu terusin ya. Baik, masih ada satu lagi? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya bertanya langsung saja ya. Kalau di dalam hadis ada sebutan yang mengatakan bahwa mula-mula yang nanti akan ditanya di hari kiamat adalah sholah, ya. Fa'in sholat pakod aflah wa anjah. Dalam riwayat lain, fa'in sholat sayru amal kulluh gitu. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan orang yang rajin katakanlah berbakti sama orang tua, kemudian
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain yang dianggap baik, tetapi sholatnya dianggap ya katakanlah suka malas, suka apa, itu kaitannya dengan sairul amal kulluhi itu bagaimana? Kemudian satu lagi Ustaz, ada kalau sholat itu merupakan kewajiban yang sangat penting, lalu ada istilah man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafar. Maka kafar di sini apakah kaitannya sama dengan orang yang di luar Islam? Apakah itu? Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Silakan dokter. Ini pengalaman ya. Kalau teks hadisnya bagaimana caranya kan Rasulullah nggak ajarin, atau Rasul ajarin adalah alimu auladakum, ajari waktu 7 tahun, nanti udah mulai disuruh tuh, mulai suruh ketika 10 tahun masih tidak melaksanakannya sudah boleh menggunakan kekerasan, boleh mulai digebuk ya atau disiram. Nah kalau di usia kayak gini ngajarinnya gimana? Kalau usianya udah 12 tahun sebenarnya udah terlambat itu. Terlambat, tidak lagi mengikuti sunnah. Harusnya 7. Kalau 7 tahun kayak gimana? Gandeng, Bu. Gandeng, ibu ajak ibu sholat, bapaknya sholat, ibunya sholat, ajak bersama anaknya sholat. Saya mohon maaf, sering nungguin anak gitu. Saya nggak apa-apa nungguin anak ya, untuk jalan bareng, Mas. Agak lambat sedikit nggak apa-apa. Pulangnya agak cepat sedikit nggak apa-apa. Yang penting bisa bareng sama si anak. Nah ketika kita sholat bersama, anak lama-lama bisa menikmati enaknya sholat. Sambil kita pulang, kita ajarin, enak gak sholat tadi? Tahu gak manfaat sholat? Ya. Tadi punya dosa gak? Tadi melakukan dosa? Iya, tadi marah-marah sama mama. Kalau gitu dosanya tadi alhamdulillah sudah diampuni karena sholat. Itu dimasukin sedikit-sedikit. Insya Allah anak itu ya, ketika kita menyampaikannya dengan cinta akan masuk, Bu. Bukan pakai gebuk-gebuk aja, akan tapi pakai cinta dulu baru nanti pakai kekerasan. Subhanallah. Itu yang pertama. Iya. Nanti yang keduanya, nanti ketiganya Ustaz Sarwat yang jawab ya. Nah, yang keduanya itu soal antara waktu rapat ya. Kan ada waktu afdol, ada waktu boleh. Kalau mau nyari afdol ya berhentiin rapat, sholat. Nanti dilanjutkan lagi. Tapi kalau mau ngambil waktu boleh, rapatnya tinggal 5 menit lagi, atau tinggal 10 menit lagi, atau tinggal 1 jam lagi. Nah, saya pribadi tuh ngambil yang itu, Ustaz. Ngambil yang kedua ini, kalau tinggal 15 menit lagi, saya ambil terusin dulu rapatnya. Ntar kita selesai kita sholat berjamaah. Jamaahnya tetap, Ustaz. Tapi tunda sampai 15 menit lagi. Tapi kalau umpamanya masih 1 jam lagi, apalagi sampai 2 jam lagi, mendingan berhentikan dulu rapatnya, kita sholat dulu, habis itu kita sambung lagi rapatnya. Nah ini babnya adalah saya ambilnya bukan pakai afdol, pakai boleh, bukan pakai afdol. Masya Allah. Ya jelas ya. Apa silakan Ustadz untuk yang pertanyaan berikutnya tadi itu. Iya, tentu saja orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ya, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar. Makna faqad kafar di sini bukan berarti otomatis dia lantas jadi orang kafir, halal darahnya, kemudian boleh dibunuh dan begitu. Tidak demikian tentunya. Karena banyak sekali lafaz-lafaz yang memang dikatakan faqad kafar, bahkan dikatakan pembeda garis antara muslim dengan orang kafir itu adalah sholat dan sebagainya. Ini ingin menunjukkan bahwa betapa agungnya dan betapa tingginya posisi sholat itu dalam agama kita, yang seolah-olah orang itu seperti kafir, padahal sebenarnya kalau dilihat secara hukum jinayatnya, tidak otomatis orang tidak sholat sekali atau 2 kali lantas kita bilang kafir loh gitu ya, keluar dari agama Islam sesuai dengan hadis. Tidak begitu kita memahami sebuah teks hadis tentunya. Sebab untuk menetapkan seorang itu dianggap kafir atau keluar, itu harus ada mahkamah, harus ada sebuah pengadilan. Orang itu dipanggil, ditanya dulu oleh hakim, kenapa kamu tidak sholat? Apa alasannya? Boleh jadi dia sakit, boleh jadi dia memang ada punya udzur syar'i, boleh jadi memang dia haditsu ahdi bil Islam, dia baru saja masuk Islam, belum tahu kewajiban-kewajiban dan seterusnya. Nah, maka yang dimaksud dengan kafir di sini bukan kafir hakiki, tapi kafir secara maknawi. Ya, seperti orang kafir atau itulah perilakunya orang kafir ya seperti itu, tidak sholat. Ini sebagai
tahdzir, sebagai ancaman. Tapi tidak otomatis hadis itu harus difahami secara tekstual bahwa orang itu langsung murtad. Kecuali, ini menurut jumhur ulama, orang yang memang dia tidak sholat sambil dia mengingkari kewajiban itu. Ya, sampai i'tiqadnya mengatakan tidak ada sholat 5 waktu itu dalam Islam. Yang penting kita zikir saja, ingat sama Allah saja, dan tidak ada kewajiban sholat gitu. Nah itu di dalam mahkamah syariah, kalau orang itu berkeyakinan seperti itu pun masih harus diluruskan dan diberi waktu untuk bertaubat, memperbaiki pemahamannya yang keliru. Kalau masih kekeh seperti itu juga, barulah kemudian dijatuhkan vonis kafir. Ya, kalau tadi ibadah sholat itu menjadi utama penilaian di akhirat itu gimana? Oh iya, karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan ditanya dari amalnya ya. Kalau ditanya tentang konsep ketuhanan, siapa Tuhanmu? Jawabannya gampang, Allah. Ya kan, semua kita pasti tahu lah. Kalau ditanya nanti sama malaikat di kuburan, siapa nabimu? Jawabannya gampang kan? Muhammad gitu. Tanya apa agamamu? Ya Islam lah. Semua orang bisa jawab dengan mudah. Cuman ketika ditanya tentang amalnya, nah yang pertama kali dilihat itu adalah ini sholat 5 waktunya ini bolong apa enggak? Itu nomor 1. Bolong apa enggak gitu. Bukan masalah di awal waktu apa enggak gitu ya. Itu nanti bicara tentang nilai bukan tambah. khusyuk atau enggak? Nah, bukan khusyuk atau enggak. Itu nilai tambah nanti. Ini membedakan orang ini masuk surga, masuk neraka nih gitu. Gara-gara dia sholat. Makanya dikatakan fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim. Yaitu mereka yang lalai dari mengerjakan sholat. Bukan lalai ketika sedang mengerjakan lalu dia ingat ikan asin gosong dan sebagainya, bukan. Tapi ketika dia tidak mengerjakan sholat, lalai dia. Harusnya sehari 5 waktu, yang dikerjakan cuma 3. Gitu ya kan. Harusnya sholat 5 waktu, yang dikerjakan cuma sewaktu-waktu ya. Sewaktu lagi besok mau ujian, sholat. Sewaktu besok mau ketemu calon mertua, sholat. Sewaktu besok mau dipanggil polisi, sholat. Itu namanya sholat sewaktu-waktu gitu kan. Nah yang seperti ini yang awwaluma yuhasabu bihil abdu. Nah artinya dokter, apakah dengan demikian bahwa ketika orang banyak sekali ibadah yang lain, tapi kemudian ketika sholatnya nggak benar, otomatis ibadah yang lain itu tidak ada nilainya begitu? Enggak, yang lain tetap ada nilainya. Tapi kan kayak gini, kita punya uang ya, punya uang. Uang apakah ada berapa jenis tuh? 100.000, 50, 20, 10, 5 ya? 5. Sama nggak antara saya punya 105 lembar dengan 5.000 5 lembar? Sama nggak? Beda. Lain jauh. Lembarannya kan sama, Ustaz. Sama-sama lembar. Tapi nilainya udah beda. Nah, sholat ini nilainya besar sekali. Kalau umpamanya saya nggak sholat 1 kali, mungkin dosanya adalah kayak 1 lembaran 100.000. Saya nggak apa tadi yang amalan yang lain lagi ya. Infak ke kotak amal masjid lah. Iya, satu mungkin cuman 5.000. Mungkin nggak orang yang tidak sholat atau bolong-bolong diselamatkan oleh amalan-amalan yang lain di luar sholat, termasuk birrul walidain? Nggak ketutup. Tekor, jauh. Tekor ya. Tekor, saya punya utang nih segini sama 100.000 ya, apa Mas Agus nih segini 100.000, ini segini berapa nih, 1 juta kan? Saya bayar sama segerobak, tapi uang recehan 100 perak, bayar nggak Mas? Capek ngitung yang jelas kalau saya. Bahkan ada ulama yang mengambil perumpamaan begini, sholat 5 waktu saja itu sudah beda nilainya dengan sholat sunnah. Ya kan, sholat 5 waktu itu seperti imad, seperti tiang, ya kan? Tiang bangunan itu kalau dia roboh 1, itu bangunannya goyang semua, roboh semua. Adapun sholat sunnah, ini sholat juga ya, tapi sholat sunnah itu hanya ibaratnya kalau dalam rumah itu seperti hiasan, ya lukisan, kaligrafi. Kalau ada itu mempercantik, tapi kalau tidak ada pun ya sebenarnya nggak ngaruh juga, nggak terlalu besar pengaruhnya. Nah tidak bisa tiang yang roboh diganti dengan kaligrafi. Iya, mau nempel di mana masalahnya tiang? Kaligrafinya. Nah, gitu. Masya Allah. Orang yang tidak sholat 5 waktu ya, sholat fardu itu tidak bisa hanya diganti dengan udah deh perbanyak sholat sunnah gitu. Sholat zuhurnya enggak, tapi kan saya sholat qobliyahnya 10 rakaat. Ya nggak bisa begitu. Yang fardunya harus. Nah setelah itu yang sunnahnya untuk memperbagus. Nah saya pengen kaitkan ya dengan kajian kita. Ini kan kajian kita udah 3 tahun nih. Udah 3 tahun. Yang saya suka bilang, kita harus punya jagoan. Tapi jagoannya setelah standar yang lainnya cukup. Betul. Umpamanya ya, saya ini untuk sholat tuh Mas agak sedikit sulit ya.
Tapi kalau karena saya punya duit, sedekah agak enakan, gampangan sedikit. Ya. Oke, kalau gitu sholatnya yang 5 waktunya saya fullin, sunnahnya enggak, tapi sedekahnya kenceng. Ya. Harus ada yang dijagoin gitu. Atau mungkin puasanya enggak gitu, tapi sholatnya cakep gitu. Puasanya puasa yang wajib tetap, tapi puasa sunnah Senin Kemisnya enggak, puasa yang lainnya enggak, tapi ada yang kuat, Mas. Baik dokter, subhanallah, luar biasa ya. Tadi barangkali satu hal yang sederhana itu tadi tentang pendidikan ya Bu ya. Nah, kenapa juga mungkin ini sebenarnya untuk mengkritisi orang-orang yang mengatakan ketika nikah beda agama itu dianggap boleh karena ya hak azazi. Justru kalau kita melihat, kalau seandainya anak itu tidak dididik dari awal, berarti melanggar hak azazi anak untuk beribadah. Nah, jadi tolong dipikirkan juga tuh orang-orang yang mengatakan bahwa nikah itu beda agama dianggap boleh gitu kan? Kalau di Eropa, di Amerika, ya. Nah, tapi malah masuk ke Islam. Gitu. Oh iya, masuk ke Islam maksudnya. Nah, baik, sekarang kita akan masuk kepada terakhir ini dokter, kuis ya. Apa yang sudah dilakukan ataupun yang sudah dijawab ini? Tadi ada sahabat Nabi yang sedih ngelihat orang sholatnya udah kurang kontrolnya, kurang baik ya. Ada sahabat Rasulullah yang sedih. Itu siapa sih nama sahabat Rasulullah yang sedih itu? Iya. Baik, bagi Anda yang sudah mendapatkan jawabannya, bisa dikirim dengan cara format kuis spasi nama, spasi alamat, spasi jawaban ke 0818995993 atau pusatkajianhadis@gmail.com. Nah, kemudian untuk jawaban yang berikutnya, jawabannya ada pemenang kuis. Jawaban sebelumnya maksudnya. Ya. Jawaban sebelumnya ya. Bukan, ini siapa pembantu sahabat yang meriwayatkan tentang larangan sholat di kuburan? Itu ya? Jawabannya adalah Nafi' Maula Ibn Umar. Ya, pemenangnya yang pertama tidak ada namanya di 0853502000 sekian. Kemudian yang kedua Ubaid di Lamongan, dan yang ketiga Siti Solehah di Pati, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua dokter, siapakah sahabat Nabi yang masa mudanya sering tidur di masjid? Iya. Ini siapa? Jawabannya adalah Ali bin Abi Thalib. Iya. Yang menang adalah yang pertama nama Sugeng Rahayu, yang kedua Ari Wibisono, yang ketiga adalah Sugaris. Baik, seperti biasa dokter, ditutup dengan istighfar ya. Mari sama-sama para pemirsa sekalian, kita nih pagi hari ini pasti banyak dosanya ya. Kemarin-kemarin udah banyak dosanya, kita tutup dengan baca Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Kita tambahin dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, terima kasih pemirsa. Mohon maaf bila kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Sayyidina Muhammadin wa